Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat. Ada yang sedang patah hati? Ada. Oh ada. Pasti Nafisa ya. Wah Nafisa patah hati. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Oke. Sebelum kita belajar, ayo berdoa dulu. Zio, kamu ketua kelas, mimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Absen dulu sekarang. Siapa sih nggak lebur ya? Siapa yang nggak masuk? Baik anak-anak, minggu kemarin kita belajar apa ya? Rantai makanan. Oh rantai makanan, terus apa lagi? Simbiosis. Terus apa meneh? Jaring-jaring makanan. Terus apa lagi? Yang terakhir kemarin? Pelepasan ular. Oh yang kasus ini ya? Di mana? Di Indramayu ya. Kasus di Indramayu kemarin yang Pak Bupatinya melepaskan ular ke sawah ya. Nah, kenapa kok gitu kemarin itu kenapa? Loh, kok ulah manusia? Kenapa? Ekosistemnya nggak seimbang, pintar. Ya, karena tikusnya nggak ada predatornya kan gitu. Akhirnya ini gagal panen kan gitu kemarin ceritanya. Nah, terus sekarang kita kalau ngomong ekosistem yang nggak seimbang, ya, itu kira-kira sebabnya karena apa sih? Ulah manusia. Contohnya bi? Penebangan ilegal, terus pencemaran lingkungan. Itu topik kita hari ini itu ya. Terus apa lagi? Bang itu kan karena pencemaran lingkungan. Nah itu topik kita hari ini, pencemaran lingkungan. Kok bisa nanti kita belajar kok bisa pencemaran lingkungan menyebabkan ekosistem tidak seimbang, itu seperti apa? Nah oke. Kalau ada kata pencemaran lingkungan, apa yang muncul di benakmu pertama kali? Apa? Tumpukan sampah, apa meneh? Sungai yang banyak sampah, apa lagi? Polusi udara, ya wis apa meneh? Apa lagi? Sekarang coba kita lihat ya. Permasalahan ini saya tunjukkan dulu, permasalahan pencemaran lingkungan di sekitarmu. Ada yang bisa kasih contoh? Coba apa? Permasalahan pencemaran di lingkungan yang pernah kamu lihat. Oh, gunung sampah di mana? Waduh, dekat rumah kita ya. Rumah kita ini Benowo ini dekat dengan tempat pembuangan sampah. Ya, Masya Allah, Rek. Kalau hujan kadang baunya sampai sekolahan ya, Nak ya. Nah, oke. Ini coba kalian lihat dulu. Ada beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, tuh ada beberapa gambar ya, ada 5 gambar. Nah di situ itu apa yang pertama? Sungai yang tercemar. Jadi sungainya kayak jadi tempat sampah itu ya. Nah jadi orang-orang ini kalau buang sampah ngawur ke sungai ya. Nah habis itu. Terus berikutnya gambar kedua itu apa? Rawa-rawa. Rawa-rawa penuh enceng gondok. Kalian kelihatannya dari situ ya? Iya. Kalian kalau bunda udah tua rek gak ketok blereng ya iki. Enceng gondok full di rawa. Lah nanti kita juga akan analisis ini kenapa kok begitu. Terus yang ketiga itu gambar apa Ibu? Ada cerobong pabrik, itu berarti polusi udara ya? Polusi udara. Terus berikutnya terus-menerus kotor lingkungannya. Nah sebelum kita teruskan, Bunda ingin tahu dulu, kalian sudah seberapa jauh sih paham tentang polusi? Dulu SMP sudah pernah ya? Terus kemarin Bunda sudah ngupload di Classroom sama grup WA, sudah dibaca belum? Wow, ada yang belum segera dibaca-baca ya. Jangan dibuat bantal HP-nya, dibaca. Oke. Baik, ini sudah Bunda share, ini kamu kerjakan coba ini. Saya pengen tahu sejauh mana sih kemampuan kamu, pengetahuan awalmu tentang ini, tentang pencemaran lingkungan. Coba ini kamu kerjakan. Kamu kerjakan di link yang sudah Bunda share di grup WA.
Oke. Waktunya hanya 1 menit. Ya wes, age wes. Oke. Oke, berikutnya ini coba kita sekarang ya. Oke. Nah, dari 2 gambar ini, kira-kira mana yang kamu pilih? Yang kiri yang dari tempat sampah itu atau sungai yang sebelah kanan? Yang kanan. Ada yang pilih kiri? Kenapa kok pilih yang kanan? Oh, karena bersih. Berarti semua suka yang bersih ya. Nah, untuk mencapai sungai seperti kanan ini kira-kira perlu upaya enggak? Nah, perlu upaya, sangat perlu. Nah, setelah itu mari kita sama-sama sekarang berpikir mencari solusi supaya sungai ini bisa jadi seperti ini, seperti yang kita harapkan bersama seperti apa. Nah, dari tesmu tadi, ini Bunda akan kelompokkan kalian ya. Akan kelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Wes, nanti setelah saya sebutkan kelompoknya langsung gabung ya. Oke. Iki teko hasil. Oke, kelompok 1. Zio, mana Zio? Ah, Zio. Terus Cherry. Ini ya, PPT yang Bunda tayangkan ini ada di classroom kalian juga loh ya. Bisa dilihat. Jadi kalau misalnya gak ketok teko nguri, nggak kelihatan dari belakang, bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya oke, coba kita lihat apa ini. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu maksudnya kamu belajar pencemaran itu supaya apa sih sebenarnya? Coba dibaca. Apa itu? Di classroom DDW apa itu dilihat? Kelihatan enggak dari sini? Apa dibaca? Nah, siswa kalian diharapkan setelah belajar ini ya kalian tuh nanti mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan kok apa wae, kan gitu ya, beserta faktor-faktor yang menyebabkan dampaknya dan solusinya. Lah ini ureannya. Nah, indikatornya apa? Kamu menguasai ini. Yang pertama, kamu bisa menjelaskan macam-macam jenis atau macam pencemaran lingkungan. Berikutnya, kamu bisa menganalisis penyebabnya. Yang ketiga, bisa juga menganalisis dampaknya, dampaknya apa, sama yang paling penting adalah mencari solusinya supaya Oke, ini Bunda akan ngasih kalian, ini singkat aja ya, karena ini kamu harus aktif sendiri. Bunda menjelaskan sekilas saja konsepnya pencemaran lingkungan itu seperti apa. Nah, apa sih pengertian pencemaran lingkungan? Apa? Menurut kamu? Itu dibaca. Di situ apa? Sehingga lingkungan tidak bisa digunakan sebagaimana semestinya. Oke, masuknya zat asing ke dalam lingkungan, baik itu tanah, air maupun udara ya, sehingga menurunkan kualitas lingkungan tersebut. Akibatnya apa? Lingkungannya gimana? Akibatnya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya sungai bisa buat mengairi sawah, tapi kan lu wetek kayak sing gawe sampah mau masuk ya iso. Ya malah mati kok padinya ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini. Nah, itu bisa dilihat. Itu ada bagan pencemaran lingkungan. Nah, itu yang sebelah kiri itu apa? Pencemaran suara. Oke, yang sebelah kanan. Nah, pencemaran menurut tempatnya ada berapa itu? 3. Apa aja? Air, udara, tanah. Oke, air, udara, tanah. Nah, nanti ya kita akan mencoba menganalisis bersama-sama ya, satu saja. Nanti berikutnya kamu yang analisis dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami?
Nah, kita akan mencoba menganalisis ini salah satu dari apa itu permasalahan yang ada di sini nanti, entah itu suara, air, tanah, nah atau apa itu suara ya, dengan 3 konsep ini. Penyebabnya apa, dampaknya bagaimana ke lingkungan, dan yang ketiga adalah kita cari solusinya seperti apa. Nah, oke. Kira-kira dari suara, air, udara, tanah, mana yang kamu pilih? Suara? Oke, suara. Coba nanti coba kita analisis salah satu gini kasus yang lagi viral. Kalau suara itu apa ya, Rek ya? Waduh. Maniak sound horror kabeh. Nah, ketara ini kalian hobinya nonton sound horror ya? Iya. Loh, Masya Allah. Moza suka Bunda. Moza. Ya wis, sekarang kita lihat. Wes. Apa ki sound horror ku apa sih sakjane? Apa sebenarnya? Ya, saya juga penasaran sound horror itu apa. Coba kita lihat. Oke, dari apa yang kamu dengarkan tadi dan juga dari materi yang sudah dibaca ya, pastinya kemarin kan Bunda sudah share toh di classroom. Nah, kira-kira kalau polusi suara, nek kasusnya seperti sound horror ini, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Oh, volume, betul, volume yang terlalu tinggi. Nah, volume yang terlalu tinggi itu berapa? Volume sound horror berapa? 135. Padahal batas ambang batasnya pendengaran manusia berapa? Nah, 85 kalau dari teori yang ada ya. 85 ke 135, selisihnya jauh sekali. Wes, itu yang pertama adalah volumenya yang terlalu tinggi. Yang kedua apa selain volumenya? Oh ya, getaran vibranya. Ini yang membuat ini ya, kaca-kaca pecah, betul. Kaca-kaca pecah, betul itu. Berikutnya tadi penyebabnya sudah, dampaknya sudah. Terus kira-kira dengan dampak seperti itu, apakah kita mau membiarkan sound horror ini ada terus? Loh, katanya kamu maniak sound horror. Ayo piye? Kalau gitu apa solusinya? Melarang piye? Melarang gimana? Apa? Menurunkan fatwa haram. Waduh, fatwa haram? Iya. Kemarin memang pemerintah sudah ini lewat MUI ya, sudah menurunkan fatwa haram untuk sound horror. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Denda. Apa denda? Denda gimana? Bagi yang nanggap sound horror kena denda gitu maksudnya. Wes gak kira nanggap larang, nanggape piro mau jarene? Tuh, 50 juta. Nah, terus paling ngono apa meneh? Itu kalau memang misal ya. Nah. Tapi kalau bisa nggak bisa ya. Coba diulangi yang belakang nggak dengeran. Kalau misal memang perlu pakai sound horror, itu bisa di tempat yang lebih jauh dari pemukiman, kayak lapangan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau bisa nggak bisa. Oke, katanya siapa? Siva ya namamu? Katanya Siva, kalau memang terpaksa pakai sound horror, ya cari tempat yang jauh dari pemukiman dan nggak berebeki wong kan gitu. Tadi di videonya juga disebutkan kalau nggak salah. Jadi batas
suara kok di pemukiman kalau siang tuh 55 desibel ya. Kalau malam 45 desibel. Berarti nek 125 kira-kira berbagi apa ngopo gak? Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana ada sound horeg tapi punya bayi. Ayo piye bayine? Atau ada orang tua yang sedang sakit. Nah, terus gimana? Oke. Wes, sampai sini bisa dipahami enggak? Nah, kalau sudah, kamu sudah bisa caranya ini menganalisis kasus yang ada di lingkungan ya, dengan 3 kata kunci tadi ya, penyebab, dampak, dan solusi. Nah, sekarang gilirannya kalian yang menganalisis kasus-kasus ini. Coba. Ini. Karena tercemar limbah tambang ya, maka sawah di Sukabumi gagal panen. Oke, masing-masing kasus ini Rek, 1, 2, 3 silakan dianalisis berdasarkan 3 kata kunci tadi apa? Sebelum penyebab apa? Oh ya, penyebab, benar-benar, maaf ya. Nah, yang pertama penyebab, terus yang kedua dampak, yang ketiga solusi. Oke, seperti kita tadi menganalisis sound horeg tadi ya, caranya sama kayak gitu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang, nah ini cara mengerjakan, perhatikan. Kamu kerjakan yang pertama, nah ini kamu buat infografis ya, dibuat dalam bentuk infografis yang bagus. Di HP kalian masing-masing pakai Canva boleh, yang lain terserah ya. Buatlah infografis yang bagus, nah ini, atau slide digital boleh. Nah, kemudian nanti setelah di akhir pelajaran upload ke medsosmu ya, sebagai bentuk kampanye kalau kamu peduli lingkungan. Bisa dipahami? Nah, sambil ditulis juga di buku ya, di buku tulis. Nah, di buku tulis saja. Apa sih misalnya sing kelompok nanti saya bagi yang kebagian polusi air misalkan. Ya kamu menuliskan, oh kasusnya kan tadi Eceng Gondok. Kok bisa ini Eceng Gondok, apa penyebabnya? Kemudian dampaknya apa? Terus solusinya apa? Bisa dipahami enggak sampai sini? Oke. Pembagian dulu ya. Nah, balik ke sini tadi. Untuk kasus 1 silahkan tak urut kok ngisorae. Kasus 3, pencemaran tanah untuk kelompok 5 dan 6. Ya. Kemudian pencemaran air Eceng Gondok di Bengawan Solo untuk kelompok 1 dan 2. Terus yang pertama udara, kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama pencemaran udara itu hujan asam merusak patung tembaga ya. Itu untuk kelompok 3 dan 4. Oke, sudah tahu caranya tadi ya? Oke, silahkan sekarang berdiskusi. Dibuat infografisnya. Oke, sama ditulis di buku. Jadi sebagian ada yang membuat infografis, sebagian ada yang nulis di bukunya jawabannya. Jadi kasusnya dulu dibaca. Itu ada di grup WA ya, ada di grup WA. Silahkan dibaca dulu kasusnya seperti apa, dianalisis seperti tadi. Kelompok ini gimana? Sudah. Oke, coba infografisnya Sudah dikirim. mana, coba lihat infografisnya mana? Mana ya, Adik? Oke. Bunda mau tanya, nanti itu ke depan itu tuh baca punya kita atau punya kelompok yang sama-sama Ya. itu punya kelompok. Oke. Oke. Sudah selesai tadi ya kerjanya ya? Sudah. Sekarang waktunya kalian menyampaikan pendapat dengan mempresentasikan. Presentasi aja dari sini aja ya? Iya, baik. Oke, kelompoknya siapa yang mau presentasi? Saya Bunda. Oh, kelompok ini. Ya, silakan kelompok Ya. ini. Izin ya Kelompok Bunda. apa Mbak ini? Udara. Oh, udara. Yang hujan Yang asam. mewakili? Saya. Oke. Oke. Bisa dimulai ya Bunda. Kalian, bentar Mbak, dilihat siapa udah di kelas ya? Sudah Bunda. Silakan diupload di
Classroom. Silakan dilihat di classroomnya masing-masing pekerjaannya kelompok udara. Sudah bisa dimulai? Silakan dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 dari pencemaran udara. Pada kesempatan hari ini saya bakalan presentasiin hasil analisis studi kasus hujan asam yang merusak patung-patung tembaga di Bandung. Oke, sebelum masuk ke hujan asamnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu hujan asam? Nggak tahu? Oke. Ya, oke. Jadi, hujan asam itu dimulai dari gas pencemar udara seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) yang dihasilkan dari pembakaran bahan fosil seperti kendaraan, industri, dan pembangkit listrik. Nah, gas-gas tersebut nantinya bereaksi dengan uap air, oksigen, dan zat-zat lain di atmosfer dan membentuk asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Campuran inilah yang nantinya turun ke bumi bersama hujan, salju, atau kabut yang biasa disebut dengan hujan asam. Nah, pasti kayak gini kan ada penyebabnya ya. Kebetulan di Bandung ya, tragedinya penyebabnya itu bisa karena Bandung kan berada di daerah cekungan, sehingga udara kotor atau polusi sulit keluar. Nah, lalu bisa juga tingkat polusi yang tinggi dari kendaraan dan industri. Bisa juga seperti reaksi zat pencemar kayak sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NOx) dengan air hujan lalu membentuk asam. Dampak dari hujan asam ini yang pertama ada kerusakan benda logam. Misalnya patung tembaga yang seperti yang saya katakan tadi ya, yang nantinya muncul bercak hijau. Yang kedua ada dampaknya ke lingkungan ya, bisa merusak pohon, tanah, dan bangunan. Bisa juga menimbulkan potensi yang membahayakan manusia dalam jangka panjang. Meskipun ya dampak langsung belum terlihat karena air hujan biasanya cepat terbilas di tubuh manusia. Nah, untuk solusinya kita itu dapat mengurangi polusi udara, kayak kurangi emisi kendaraan bermotor dan gunakan energi ramah lingkungan. Bisa juga melakukan penghijauan kota agar polusi dapat tersaring. Melakukan perawatan lingkungan, kayak menjaga kebersihan udara dan mengurangi pembakaran sampah. Yang terakhir ini ada kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengendalikan emisi industri dan transportasi. Sebelum saya tutup presentasi saya, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Raise hand. Mungkin ada yang koreksi, Ya. silakan. Ada pertanyaan terserah. Ada nggak? Ya. Mekanisme hujan asam itu ada mekanisme Hujan asam. Oke, bisa dijawab oleh teman saya ya. Iya. Baik, bisa dijawab oleh teman saya ya, Bunda. Oke, kamu jelaskan ya? Iya. Depannya. Boleh kan, Bunda? Iya. Oh, udah. Izin, Bunda. Izin ya, Bunda. Iya. Jadi hujan asam itu disebabkan oleh sulfur dioksida sama nitrogen dioksida.
Nyawanya kayak gini. Nitrogen oksida. Nah, ini tuh hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya kayak asap kendaraan, asap industri, terus rokok yang bapak-bapak suka rokok itu juga itu nantinya jadi zat ini. Nah, terus langit ya. Nah, langit itu uap air, oksigen, dan zat-zat lainnya. Nanti itu nanti bakalan jadi asam sulfat sama asam nitrat. Itu kayak gini. Ini asam nitrat, sulfat, terus ini nitrat. Oke. Nah, ini campuran inilah yang nanti turun ke bumi itu bersamaan sama hujan atau kabut gitu. Nah, makanya di Bandung itu banyak patung tembaga yang rusak kan. Itu gara-gara ini. Itu. Paham kan? Sekarang yang terakhir, nah ini kita refleksi. Hari ini kamu belajar apa sih tadi? Nah, pencemaran lingkungan. Oke, jadi yang sudah kamu pelajari ada pencemaran suara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, ada pencemaran apa tadi? Udara. Nah, dari 4 pencemaran ini, nah coba kita lihat. Yang pertama, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mengupayakan lingkungan tetap lestari? Vito sama Zio, oke, silakan jawab. Dari tempat duduk aja, apa kira-kira? Apa sih yang bisa kamu lakukan, Fit, untuk mengupayakan lingkungan tetap lestari? Apa? Menggunakan bahan ramah lingkungan. Bahan-bahan ramah lingkungan, oke. Terus? Menggunakan bahan alami. Terus? Memilah limbah sebelum diolah. Oke. Katanya Vito menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya apa itu? Contohnya apa? Deterjen. Deterjen. Deterjen ramah lingkungan. Deterjen ramah lingkungan. Terus apa lagi? Deterjen ramah lingkungan itu contohnya iki ya. Sabun dari buah lerak itu loh. Nah, itu. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan nyuci bajunya raja pakai apa? Kan di zaman itu belum ada Rinso, belum ada Soklin. Pakai apa? Pakai lerak. Nah, ya lerak. Zaman sekarang, nah ini karena zaman sudah maju ya, sudah diproduksi deterjen. Nah, tapi ini nanti kalau banyak mencemari lingkungan, jadinya ecek gondok tadi, seperti itu. Oke, terus berikutnya apa? Tadi, apa kamu bilang tadi? Yang kedua. Nah, yang bisa kamu simpulkan dari ini apa? Coba. Simpulan dari kita belajar hari ini. Kita hari ini kan belajar pencemaran toh. Nah, pencemaran ono 4 tadi, suara, tanah, air sama udara. Penyebabnya apa sih secara umum pencemaran itu saja nih? Oh, kok banjir? Penyebabnya secara umum itu lo apa? Apa? Hah? Ulah manusia secara umum, betul. Contohnya apa? Misalnya kalau pencemaran apa tadi, sungai, apa contohnya? Nah, wes itu intinya. Apalagi enggak rumah tangga, ya kadang-kadang enggak industri, banyak yang membuang ke laut atau ke sungai. Ada ini, betul. Itu penyebabnya. Itu yang air, yang udara juga industri kebanyakan ya, aktivitas manusia. Nah itu, wes. Kalian semua naik motor ke sekolahan? Itu menyumbang polusi udara enggak? Nah, itu penyebabnya. Lek tanah. Nah, lek tanahku biasanya Pak Tani yang mupuk itu ya, kalau kebanyakan itu tanah juga bisa tercemar. Nah, itu. Oke, coba ini tugas untuk kalian di rumah. Nah,
untuk perenungan di rumah sambil ditulis-tulis, sambil ngelamun misalnya ya, jangan ngelamun nanti kesambet ya. Misalnya kamu tulis ini, apa sih kamu angan-angan? Aku pernah melakukan apa? Yang itu ternyata adalah upaya pelestarian lingkungan. Misalnya, wah aku pernah ikut kerja bakti misalnya. Lah kan upaya pelestarian itu. Atau mungkin, oh aku pernah ini, pernah membuat karya apa, misalkan dari daur ulang, ya gitu. Itu silakan kalian tulis dalam sebuah paragraf yang terdiri dari ini ya, 500 kata. Nah ini minimal 500 kata. Dibuat dalam bentuk paragraf, nanti diupload di classroom masing-masing. Bisa dipahami enggak? Nah oke. Nah ini untuk kalian di rumah kerjakan. Untuk menutup pelajaran hari ini, ayo kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ayo kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Ayo mulai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.